Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat, para sahabiah, para tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Akhwat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa berikan kita kesehatan, keberkahan, kebahagiaan lahir dan batin. Mohon maaf karena pekan ini tidak bisa membersamai Antuna semuanya dalam tahsin offline. Tapi mudah-mudahan walaupun online, kita semuanya masih tetap semangat untuk senantiasa belajar bersama Al-Quran ini ya. Untuk itu mari kita sama-sama buka tahsin kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama silahkan teman-teman semuanya untuk talaki. Pekan lalu kita sudah sampai surah An-Nazi'at ya. Silahkan dibaca An-Nazi'atnya 1 sampai dengan selesai. Kalau sudah, nanti mohon di-report di grupnya ya. Kalau sudah membaca surah An-Nazi'at 1 sampai selesai, mohon nanti di-report di grupnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu sifat aridoh, yakni yang berkaitan dengan mad. Apa sih mad? Nah, mad menurut bahasa yaitu az-ziyadah. Az-ziyadah itu artinya tambahan. Wa yumdidulakum bi amwalin wa banin. Jadi tambahan ya, az-ziyadah, tambahan. Itu menurut bahasa. Menurut istilah yakni memanjangkan suara suatu huruf hijaiyah dengan keberadaan salah satu huruf mad atau lin. Ingat ya, memanjangkan suara. Jadi yang dipanjangkannya suara huruf ketika berharokat ya. Jadi bukan hurufnya yang dipanjangkan, tapi yang dipanjangkan adalah suara huruf ketika berharokat. Suatu huruf ketika berharokat bisa dipanjangkan karena keberadaan huruf mad atau lin ya. Jadi itu yang dimaksud dengan mad. Huruf mad atau lin, huruf yang berfungsi untuk memanjangkan suara. Jadi yang memanjangkan suara itu adalah huruf mad atau huruf lin. Huruf mad itu ada 3, namun sebetulnya yang aslinya ada 1, yaitu alif ya, karena dalam nazam fa'aliful jawfu wa ukhtaha wahi. Jadi disitu disebutkan alif dan saudara-saudaranya. Maksudnya pada hakikatnya huruf mad itu 1 alif, namun alif tidak bisa berdiri sendiri. Alif tidak bisa mewakili semua huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kasroh, dhammah. Tidak bisa semua dengan alif. Untuk itu melibatkan ya sukun dan waw sukun ya. Jadi alif tidak disebut alif sukun ya, cukup alif saja karena alif itu ya huruf mad gitu ya. Alif tidak berharokat dan bisa aktif kalau sebelumnya huruf hijaiyah berharokat fathah. Kalau huruf sebelumnya huruf hijaiyah berharokat kasroh, alif ini tidak berfungsi, maka melibatkan ya sukun. Begitupun dengan dhammah. Ketika dhammah, alif juga tidak berfungsi menjadi huruf mad, maka melibatkan waw sukun. Ya, kemudian alif ini tidak bisa berharokat. Jadi alif berdiri sendiri karena alif itu adalah huruf mad, sedangkan waw disebut dengan waw mad atau waw sukun. Jadi beda ya makhrajnya. Kalau alif di mana makhrajnya? Al-jauf. Kalau waw di mana makhrajnya? Di asyafatan ya, 2 bibir. Kalau waw mad al-jauf. Kalau ya di mana makhraj huruf ya? Yaitu di tengah lidah ya, langit-langit. Tapi kalau ya mad atau ya sukun di al-jauf juga gitu. Jadi huruf-huruf mad itu ada 3. Yang pertama alif, yang kedua ada waw sukun, yang ketiga ada ya sukun yang terhimpun dalam kalimat nuhiha. Jadi dalam Al-Quran yang lengkap ada huruf mad semuanya itu kalimat nuhiha. Nu untuk dhammah ada waw sukun, hi ya
ha berharokat kasroh, di depannya ada ya sukun, ha. Huruf hijaiyah berharokat fathah, di depannya ada alif ya. Nah, kemudian kita akan melanjut ke pembagian mad. Secara umum ya, mad itu mad asli gitu ya. Mad itu mad asli. Seperti apa mad asli itu? Mad asli itu adalah pokoknya semua huruf mad kecuali kalau yang ketemu hamzah atau sukun, itu bisa disebut dengan mad asli. Jadi semua huruf hijaiyah yang ada madnya, yang mengandung mad, itu semuanya disebut mad asli. Kalau tidak ketemu sebab sukun atau hamzah ya, itu asli semuanya. Dan mad asli ini ada, atau mad tabi'i ya, ada mad tabi'i kilmi, ada mad tabi'i harfi. Kalau mad tabi'i kilmi ini adalah yang berada pada kata-kata ya, seperti ida, nah itu ya, kemudian ta gitu ya. Ada juga jadi berbentuk kata gitu, berbentuk kata. Contohnya bi ashabi. Nah itu tabi'i kilmi ya. Ada juga tabi'i harfi. Ini adalah yang berkaitan dengan huruf-huruf yang mengandung mad asli tapi terkandung dalam huruf-huruf muqatta'ah ya. Seperti toha, hamim. Nah, haknya itu adalah harfi gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Selanjutnya pembagian mad. Secara garis besar, mad itu menjadi dua bagian, yaitu mad asli atau mad tabi'i dan mad far'i. Ya, ada mad far'i, ada mad tabi'i atau mad asli. Mad asli juga terdiri dari mad tabi'i, ada mad iwad, mad badal, mad silah qasirah atau mad silah sughra, mad tamkin, dan mad harfi. Nah, mad harfi ini yang tadi ya, tabi'i harfi itu yang toha, huruf-huruf muqatta'ah. Kemudian pada halaman 90 kita akan mulai membahas mengenai penjelasan mad dari mulai mad asli hingga mad harfi. Kita bahas yang pertama kali itu mad asli atau mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Yaitu mad yang berdiri sendiri karena zat huruf mad itu dan sesudahnya tidak terdapat hamzah atau sukun. Jadi secara umum ini sudah diwakili dengan keberadaan mad tabi'i ini gitu ya. Dan kadar panjangnya adalah 2 harokat, baik ketika wasol maupun waqaf. Jadi mad tabi'i adalah mad yang berdiri sendiri karena zat huruf mad itu dan sesudahnya tidak terdapat hamzah atau sukun. Karena pembagian mad asli ini dalam buku Risalah Tartil Quran ini ada beberapa, jadi PR kita adalah menentukan keywordnya, kata kunci dari setiap definisi-definisi mad asli ya. Dari setiap definisi-definisi pembagian dari mad asli, dari jenis mad asli ini. Dimulai dari mad tabi'i, yaitu mad yang berdiri sendiri dan sesudahnya tidak terdapat hamzah atau sukun. Jadi berdiri sendiri, tidak terdapat hamzah atau sukun. Itu harus kita garis bawahi ya. Contohnya banyak. Ini yang paling banyak dalam Al-Qur'an ya. Seperti kalimat di sini dicontoh a'udzubillah, ya. Kemudian syaitan ar-rajim ya. Namun perlu diketahui bersama-sama teman-teman bahwa dalam Al-Qur'an terutama Mushaf Utsmani ya, ada beberapa yang tidak terdapat huruf madnya namun harus kita baca panjang. Ada yang tahu apa? Ya, lafaz jalalah ya, Allah. Di situ tidak ditulis madnya, tapi tetap harus kita baca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi. Nah, di situ kan tidak ditulis di lafaz jalalah itu huruf madnya, tapi tetap harus kita baca panjang ya. Begitupun ada beberapa yang lainnya seperti maliki ya, dan yang lainnya. Nah, paham ya tentang mad tabi'i ini? Jadi mad yang berdiri sendiri dan sesudahnya tidak terdapat hamzah atau sukun. Ya, jadi setelah huruf mad itu
di sesudahnya, setelahnya tidak atau bukan hamzah atau bukan sukun gitu. Itu mad asli. Kemudian yang kedua ada mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad yang terjadi bila berhenti atau waqaf pada sebuah huruf berharokat tanwin fathah. Mad yang bila terjadi bila berhenti atau waqaf pada sebuah huruf berharokat tanwin fathah. Panjang bacaannya juga sama, 2 harokat. Jadi mad asli ini 2 harokat semuanya ya. Oke, kita kembali ke mad iwad. Jadi mad iwad itu adalah mad yang apabila terdapat huruf hijaiyah berharokat tanwin fathah dan dibaca waqaf. Jadi keywordnya adalah setiap kata, setiap huruf hijaiyah tanwin fathah waqaf ya, maka dibacanya mad iwad. Tahu ya cara bacanya, dihilangkan garis harokatnya 1, fathatain jadi fathah saja dan dibaca 2 harokat. Contohnya apa? Ini banyak di surah Al-Adiyat ya. Wal 'adiyati dhabha. Nah, ha asalnya kan dhabhan. Ketika diwaqaf jadi dhabha, 2 harokat cukup, tidak panjang-panjang. Itu mad iwad. Paham ya keywordnya ya? Selanjutnya tapi catatan nih untuk mad iwad. Catatan untuk mad iwad tidak termasuk mad iwad apabila huruf berharokat tanwin fathah itu merupakan tak marbutoh atau tak bulat. Ya, jadi kalau tak bulat itu tidak disebut mad iwad. Meskipun itu tanwin fathah. Kenapa? Karena secara teori, secara hukum, secara praktek, cara bacanya ketika ada kata huruf hijaiyah berakhiran fathatain atau tanwin fathah dan hurufnya itu tak marbutoh, maka dibaca jadi ha ya, baik itu tanwin fathah, kemudian tanwin kasroh, tanwin dhamma ataupun fathah kasroh dhamma. Ketika diwaqaf maka tak marbutoh dibaca ha ya, tanpa mad tentunya. Jadi hukum bacaannya bukan mad karena tidak panjang dibacanya. Kemudian yang ketiga ada mad badal. Mad badal, apa itu mad badal? Mad yang terjadi bila mana huruf hamzah terletak sebelum huruf mad. Mad yang terjadi bila mana huruf hamzah terletak sebelum huruf mad. Jadi huruf hamzah mad gitu. Udah mah hamzah, kemudian terdapat mad juga. Otomatis ketika hamzah mendapatkan mad, itu akan kata-katanya sama. A, I, U gitu ya. Kalau fathah alif ya. Kalau kasroh ya sukun. Kalau dhammah waw sukun. Jadi A, I, U itu disebutnya mad badal. Keywordnya apa? Keywordnya adalah huruf hijaiyah terletak sebelumnya huruf hijaiyah terletak sebelum huruf mad. Huruf hijaiyah terletak, huruf hamzah terletak sebelumnya huruf mad. Mohon maaf. Jadi mad badal itu adalah hamzah terletak sebelum huruf mad. Huruf hamzah terletak sebelum huruf mad, baik fathah, kasroh dan dhammah. Contohnya apa? Adama, amanu, imanan. Nah, a-nya ya. A, I, U. Nah, itu. Selanjutnya yang keempat ada marsilah qasirah atau marsilah sughra. Apa itu? Yaitu mad yang terjadi bila hak dhamir bertemu selain hamzah. Hak dhamir adalah kata ganti untuk benda tunggal laki-laki dan orang ketiga tunggal laki-laki. Jadi apabila hak dhamir yang bertemu selain hamzah, ada hak bulat gitu ya, hak dhamir. Hak dhamir itu untuk pemilikan ya. Hak dhamir untuk kata ganti benda tunggal laki-laki dan orang ketiga tunggal laki-laki. Hak dhamir di depannya selain huruf hamzah ya. Contohnya apa? Nah, banyak ya. La ta'khudhuhu, hu itu 2 harokat. Wa mra'atuhu. Perhatikan cara penulisan marsilah qasirah atau sughra dalam mushaf standar Madinah. Kalau misalkan kita bisa menelaah, ada beberapa hak dhamir tapi tidak dibaca panjang. Contohnya apa? Banyak ya.
fihi ayah di situ ya. Kemudian lahuddin au tahwi bihirrih, itu contohnya anhu mithqala. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa syarat hak dhamir itu dibaca mad silah qasirah. Syaratnya apa? Syaratnya tidak dibaca panjang kecuali bila diapit oleh huruf berharokat. Jadi kalau hak dhamir itu diapit sama huruf sukun, maka tidak dibaca panjang hak dhamirnya. Contoh, kita lihat fihi, fihi, ya, hi-nya nggak dibaca panjang. Kenapa? Karena sebelum hi itu adalah ya sukun, bukan berharokat, tapi sukun bentuknya gitu ya. Kemudian oleh huruf berharokat sebelum dan sesudahnya. Jadi baik sesudah huruf hi ataupun sebelum huruf hak dhamir, baik sesudah hak dhamir maupun sebelum hak dhamir, itu tidak dibaca panjang haknya. Contoh yang pertama sebelum hak dhamir ya fihi ayatun, hi-nya nggak dibaca panjang karena sebelumnya ya sukun. Yang kedua au tahwi bihir rihi, bihi setelah hi ya, karena situ ada hamzah wasal, bukan huruf hidup juga gitu ya, maka tidak dibaca panjang. Anhu mithqala, anhu nun sukun kan, bukan huruf hidup, maka tidak dibaca panjang. Pengecualian di beberapa ayat ya. Surah Az-Zumar ayat 7, kemudian Al-Furqan ayat 69, Al-A'raf ayat 111 dan Asy-Syu'ara ayat 36, juga An-Naml ayat 28. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk pekan ini mengenai pembagian mad. Hari ini kita sudah belajar yang pertama mengenai pengertian mad ya, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Kemudian yang kedua pembagian dari mad asli ya, karena tadi mad ada dua, ada mad tabi'i, mad asli atau mad tabi'i, ada mad far'i. Hari ini kita membahas mad asli, pembagian atau jenis-jenis mad dari mad asli. Yang pertama ada mad asli sendiri atau mad tabi'i, yang kedua ada mad iwad, yang ketiga ada mad badal, yang keempat ada mad silah qasirah ya. Sudah 4 kita bahas. Kita ulang, apa itu mad? Mad menurut bahasa artinya az-ziyadah atau tambahan, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan lama suara dengan salah satu huruf mad atau lin sebetulnya ya. Ada lin karena lin juga ada madlinnya. Jika apa? Jika diwaqaf ya. Jika huruf lin diwaqaf maka menjadi madlin ya. Li'ila fi Quraisy ya. Kemudian pembagian mad ya, atau sebelumnya kemudian huruf-huruf mad. Yang pertama ada alif, yang kedua ada waw sukun, yang ketiga ada ya sukun. Kemudian pembagian mad, ada mad asli, yang kedua ada mad far'i ya, cabangnya. Kemudian cabang-cabang atau jenis-jenis dari mad asli. Yang pertama ada mad asli sendiri atau mad tabi'i, yang kedua ada mad iwad, yang ketiga ada mad badal, yang keempat ada mad silah qasirah, ada mad tamkin, ada mad harfi. Mad tabi'i atau mad asli apa itu? Yaitu mad yang berdiri sendiri dan sesudahnya tidak terdapat hamzah ya. Kemudian yang kedua ada mad iwad. Apa itu mad iwad? Yaitu mad yang terjadi bila berhenti atau waqaf pada sebuah huruf berharokat tanwin fathah. Jadi bila tanwin fathah waqaf gitu ya. Kemudian yang ketiga ada mad badal. Mad badal yaitu mad yang terjadi bila mana huruf hamzah terletak sebelum huruf mad. Kemudian yang keempat, mad silah qasirah, yaitu mad yang terjadi bila hak dhamir bertemu dengan selain hamzah. Itu adalah mad silah qasirah. Ya, demikian untuk kalian kita hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Antuna untuk senantiasa belajar Al-Qur'an. Dan saya sudah siapkan kuis ya. Di situ di waktunya dari jam 1:30. Jadi silahkan teman-teman mengisi. Juga ada esainya. Untuk esainya silahkan dikerjakan di buku tulisnya, kemudian dipotokkan hasilnya. Mudah-mudahan bisa selesai semuanya. Dan setelah ini kita akan sama-sama talaki surah An-Naba.